Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda mendengar kata Ki Ageng Mangir dalam cerita Pak D ini nanti, maka yang Pak D maksud adalah Ki Ageng Mangir Wonoboyo, menantu Panembahan Senopati yang sudah ada di video Pak D sebelumnya. Memenuhi pamundutan, maka inilah cerita mengenai keturunan Ki Ageng Mangir Wonoboyo bila dihubungkan dengan sejarah kota atau kabupaten Kebumen. Saderengipun Pak D nyuwun pangapunten kalau penampilan Pak D kurang menarik, video-video Pak D ada yang kurang bermutu, dan lebih utama Pak D matur nuwun sangat untuk panjenengan semua yang sudah baik dengan Pak D, mendukung channel Pak D, channel sejarah dan kisah, dan juga memberikan saran, nasihat dan masukan. Sesaat setelah Ki Ageng Mangir wafat, maka istri beliau yaitu Kanjeng Ratu Pembayun dibawa ke Pati, ke kakeknya yaitu Ki Penjawi. Pada saat itu Ratu Pembayun dalam keadaan hamil. Lalu beliau melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Bagus Wonoboyo. Bagus Wonoboyo menikah dengan seorang wanita yang bernama Nyai Linggarjati. Nyai Linggarjati adalah adik dari teman seperjuangan dari Bagus Wonoboyo yang bernama Purwogalih atau Ki Jepro yang makamnya ada di Kebun Raya Bogor. Istri beliau ini masih keturunan dari Prabu Siliwangi. Bagus Wonoboyo beserta ibunya sempat berguru kepada Pangeran Benowo di Kendal. Di cerita Pak D sebelumnya tentang Ki Ageng Mangir Wonoboyo sudah disebutkan bahwa Bagus Wonoboyo aktif membantu Mataram, termasuk pada zaman Sultan Agung ketika berkonfrontasi dengan VOC atau Belanda. Nah, sesaat setelah membantu Mataram dalam pertempuran di Jepara, Bagus Wonoboyo dan ibunya pergi ke Jawa Barat, ke Tapos atau Kabayunan, untuk bertemu dengan keluarga dari istri Bagus Wonoboyo. Di situ juga disebutkan bahwa mereka bertemu dengan Pangeran Jayakarta. Dari hasil pernikahan Bagus Wonoboyo dengan Nyai Linggarjati mempunyai 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra. Yang pertama adalah Utari Sandi Jayaningsih. Yang kedua namanya Panji Wonoyoso. Kemudian yang ketiga namanya Dewi Sekar Rinonce. Utari Sandi Jayaningsih adalah seorang intel yang handal. Wanita ini lalu menikah dengan intel dari Aceh, Mahmudin atau siapa itu di video Pak D sebelumnya, dan Utari Sandi Jayaningsih menyamar sebagai penyanyi kafe.
yang akhirnya bisa berteman baik dengan istri Zebekun, Eva Men, dan berhasil membunuh istri dari Zebekun, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, termasuk membunuh Zebekun. Ini prestasi yang sangat hebat. Bahkan kepalanya Zebekun dipenggal dan dibawa ke Mataram, dikubur di tangga keberapa itu ada di video Pak Adi sebelumnya. Meskipun menurut versi Belanda Zebekun meninggal karena kolera. Makam dari Utari Sandi Jayaningsih ada di Tapos, ada ya di sana. Kemudian yang kedua, yang putra bernama Panji Wonoyoso. Panji Wonoyoso ini juga membantu Sultan Agung dalam penyerbuan ke Batavia. Bahkan beliau juga membantu Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Namun sebagai anggota keluarga Telik Sandi, Panji Wonoyoso juga tidak ketinggalan melakukan aksi-aksi intelijen. Dalam penyamarannya, beliau menyamar sebagai perawat kereta kuda. Beliau mempunyai seorang istri keturunan China Batavia. Istrinya nanti itu yang membantu Mas Garendri dalam pemberontakan China. Nanti kapan-kapan insya Allah videonya itu. Kemudian anak yang terakhir bernama Dewi Sekarinunce. Nah, mulai di sini nanti mulai ada cabang versi. Dewi Sekarinunce itu mempunyai suami yang bernama Tumenggung Maduseno. Ada yang menyebut nama lain Tumenggung Maduseno adalah Tumenggung Kertiwongso yang pernah menjabat sebagai Bupati Jepara dan berkumpul dengan Tumenggung Baurekso ketika melakukan meeting strategi untuk penyerbuan ke Batavia di Kendal. Namun ada juga nama Tumenggung Kertiwongso juga disebut sebagai Bupati Tegal. Nanti dalam kisah pembentukan perekrutan agen-agen intelijen yang hebat itu, Bagus Wonoboyo bersama Tumenggung Kertiwongso dari Tegal. Itu ada potongan sejarah yang seperti itu. Sudah nggih, sampai situ dulu Tumenggung Kertiwongso atau Maduseno. Itu tadi versi yang pertama. Versi yang kedua, ini nanti yang ada hubungannya dengan sejarah kota atau kabupaten Kebumen. Jadi yang versi dari asal-usul atau sejarah Kebumen, ini Pak diambil dari sumber resmi ya, dari Kabupaten Kebumen. Itu dinyatakan bahwa Putri Pembayun dalam keadaan hamil itu diperistri oleh Tumenggung Teposono. Tumenggung Teposono itu masih keturunan dari Ki Gede Karanglo. Lalu Putri Pembayun melahirkan di istana, tidak di Pade. Beliau Putri Pembayun langsung sedo kunduran, meninggal setelah melahirkan. Nah, beberapa versi lagi, subversi ya, subversi, bukan pemberontak, itu mengatakan ada perintah supaya kalau anaknya lahir itu dibunuh, supaya menghapus jejak dan tidak menimbulkan balas dendam. Ada versi bukan karangan Pak D. Nah, lalu Ki Gede Karanglo itu tidak tega, jadi tidak dibunuh. Ada versi yang lain yang mengatakan
mengatakan setelah bayi lahir, bayi itu diculik, diambil oleh pendukung-pendukung Ki Ageng Mangir untuk diselamatkan. Ada versi lagi, ini menurut keterangan dari sana ya, dari makom pesarian dari Ki Ageng Mangir, itu beliau anaknya itu diasuh oleh Gondo Makuto, anak dari Ki Gede Karanglo, diasuh. Nah, kemudian pokoknya kemudian dibawa sampai ke Kebumen, tepatnya daerahnya itu namanya Banjer, namanya Bagus Maduseno, nanti jadi Ki Maduseno. Tadi ada hubungannya ya, Ki Maduseno. Kalau di sana di versi yang tadi itu Tumenggung Maduseno atau Tumenggung Kertiwongso. Ya, Maduseno kemudian nanti menurunkan Ki Bodronolo. Ki Bodronolo di Ki Ageng Banjer, kemudian menurunkan sampai nanti ada Kolopaking itu. Kalopo Ageng, Kalopo Ageng itu air kelapa tua untuk memberi minum Mangkurat I, sembuh ya. Maksudnya membaik, tidak yang meninggal itu. Kalopo Ageng, Kolopaking itu dari terah Kebumen seperti itu. Jadi di silsilah Kebumen resmi itu memang ada Ki Maduseno, kemudian Bodronolo, terus sampai Kolopaking. Wilayah awalnya Banjer. Dari Kebumen sendiri ada beberapa versi terjadinya Kabupaten Kebumen. Nah, sekarang versi diskusi. Jadi yang versi ini jelas bahwa terjadi Kebumen ya, putra dari Ki Ageng Mangir dan Ratu Pembayun namanya Maduseno, Bagus Maduseno atau Ki Maduseno, nanti menurunkan Ki Bodronolo. Bahkan di versi ini kepala Zepekum itu setelah dibawa oleh Utari tadi ya, Utari Sandi Jayaningsih itu diserahkan ke Kertiwongso. Nah, saat itu yang membawa kepala itu adalah masih anak-anak Bodronolo, masih berumur 5 tahun, itu dibungkus kepalanya itu, jadi dibawa secara estafet. Kalau disebut sana kan Tumenggung Surontani dan seterusnya dibawa. Jadi di versi itu ya, Bodronolo itu baru berumur 5 tahun dan sudah ikut membawa kepala Zepekum. Wallahu a'lam. Tapi di versi Kebumen memang begitu. Sementara kalau dihubungkan nama Maduseno di versi tadi, Ki Maduseno adalah cucu menantu, ya, cucu menantu dari Ki Ageng Mangir, karena merupakan menantu dari Bagus Wonoboyo. Kalau di situ putranya namanya Bagus Wonoboyo, kalau di versi Kebumen putranya namanya langsung Ki Maduseno. Apakah kira-kira sinkron Bagus Wonoboyo kemudian bekerja sama dalam perang itu nggih dengan menantunya ada Tumenggung atau Adipati Kertiwongso? Mungkin saja. Bagus Wonoboyo kan mungkin sudah sepuh, itu masih zaman dulu kan anak-anak muda kan memang sudah dewasa, tidak seperti anak-anak muda sekarang. Wallahu alam, Pak D tidak tahu sinkronnya, sudah dicari tidak ketemu, tapi karena ini request lama maka Pak D berikan yang Pak D tahu. Intinya adalah keturunan Ki Ageng Mangir sangat membantu Mataram dan mereka bekerja sebagian besar ya itu sebagai agen rahasia Telik Santi. Kiranya cukup sekian dulu dari Pak D, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Yang belum
tolong di subscribe dan ditekan tombol loncengnya. Santen banyune klopo, nyuwun pangapunten lepat kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.